Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar ya? Nah anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tersebut dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Nah, anak perhatikan gambar. Anak tentu tahu ya tanaman apa ini? Ya, ini adalah tanaman kaktus. Ciri-ciri tanaman kaktus, kaktus bisa hidup di daerah kering. Batang kaktus tebal dan berlapis lilin, itu berfungsi untuk menyimpan air. Daun kaktus kecil berbentuk seperti duri, itu berfungsi untuk mengurangi penguapan karena kaktus tinggal di daerah yang kering. Akar kaktus panjang berfungsi untuk menyerap air yang berada di dalam tanah. Nah, ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh kaktus itu merupakan cara adaptasi kaktus terhadap lingkungannya, yaitu hidup di daerah yang kering. Jadi kaktus supaya bisa bertahan hidup lama tanpa jarang ada air, dia harus mengurangi penguapan dan menyimpan cadangan air pada batangnya. Kemudian daun yang berbentuk duri untuk melindungi diri dari hewan pengganggu lainnya. Nah, berbicara tentang adaptasi, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Kemudian tujuan dari makhluk hidup ini beradaptasi adalah untuk dapat bertahan hidup. Seperti kaktus yang tinggal di daerah gurun atau daerah kering, dia harus bisa bertahan hidup. Berarti dengan mengecilkan daunnya, kemudian batangnya besar dan berlapis lilin gitu ya. Kemudian untuk melindungi diri, duri yang ada pada kaktus itu berfungsi untuk melindungi diri dari hewan pengganggu. Itulah tujuan dari makhluk hidup beradaptasi, terutama pada tumbuhan. Nah, berikut akan Ibu sajikan beberapa tanaman dengan ciri khusus yang dimiliki oleh tanaman itu. Ini adalah tanaman enceng gondok. Nah, biasanya tanaman ini hidup di air sehingga disebut dengan tanaman hidrofit, tanaman yang hidup di air. Bentuk daunnya tipis dan lebar. Ini berfungsi untuk mempercepat penguapan, sehingga tanaman ini tidak akan busuk walaupun hidup di air. Bentuk batangnya atau tangkainya ini berongga dan bergelembung. Itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan enceng gondok dan menjaga agar enceng gondok dapat terapung di air. Lidah buaya. Lidah buaya ini merupakan tanaman yang bisa hidup di daerah kering juga seperti kaktus, sehingga disebut tanaman xerofit, tanaman yang hidup di daerah kering. Daun lidah buaya ini memanjang seperti pita ya Nana dan berlapis lilin. Ini berfungsi untuk menyimpan air. Nah, lidah buaya juga memiliki duri, itu berfungsi untuk melindungi lidah buaya dari gangguan hewan lain. Pakis. Pakis hidup di daerah lembab, tidak terlalu panas atau juga tidak di air, namun di lembab ya, sehingga disebut dengan tanaman higrofit. Ciri-cirinya biasanya daun yang masih muda itu berbentuk lingkaran atau melingkar, itu biasanya. Tanaman bambu. Nah, tanaman bambu ini memiliki bulu-bulu yang halus anak-anak, atau kalau kita menyentuhnya itu bisa gatal. Jadi itu adalah cara bambu untuk melindungi diri dari hewan pengganggu atau makhluk lain yang mengganggu. Kemudian pada musim kemarau, bambu ini menggugurkan daunnya sehingga mengurangilah penguapan. Daun pada bambu juga tipis. Ini berfungsi untuk mempercepat penguapan ketika terjadi musim hujan.
Nah, itulah ciri-ciri dari tanaman bambu. Bunga mawar. Bunga mawar memiliki warna mahkota yang sangat indah. Nah, ini berfungsi untuk menarik serangga agar serangga menghinggapi bunga. Dengan demikian, serangga akan membantu proses penyerbukan pada bunga mawar. Kemudian bunga mawar juga berduri. Nah, itu juga untuk melindungi bunga mawar dari hewan pengganggu atau makhluk pengganggu lainnya. Bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini bergetah untuk melindungi diri dari makhluk pengganggu. Pohon pisang. Nah, pohon pisang juga bergetah ya Nana, ketika kita mengambil pisang yang masih mentah, ini dia memiliki getah, itu juga berfungsi untuk melindungi diri dari serangan atau makhluk hidup pengganggu lainnya. Berikutnya adalah daun putri malu. Nah, ciri khusus yang dimiliki oleh tanaman ini adalah dia akan mengatup ketika disentuh. Kemudian daun putri malu juga memiliki duri. Ini berfungsi untuk melindungi diri dari serangan makhluk hidup lainnya. Nah, Nana, itulah ciri-ciri yang dimiliki oleh beberapa tanaman yang berfungsi untuk dapat bertahan hidup dan melindungi diri dari serangan makhluk hidup lainnya yang disebut dengan adaptasi. Begitu besar ya Nana peran tanaman bagi kehidupan manusia. Nah, begitu juga peran tokoh kita dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut akan Ibu sampaikan peran dari masing-masing tokoh dalam persiapan memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut ini adalah gambar Bapak Insinyur Soekarno. Beliau adalah presiden pertama kita. Beliaulah yang menyusun teks proklamasi bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo di rumah Laksmana Tadasi Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan beliau juga menandatangani teks tersebut dengan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikut adalah gambar dari Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Bung Hatta ini juga ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Ahmad Subarjo, dan juga ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia dan beliau juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Berikutnya adalah gambar dari Bapak Ahmad Subarjo. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Beliau juga ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksmana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Berikut ini adalah gambar dari Bapak Laksmana Tadasi Maida. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau meminjamkan rumah mereka untuk bagi tokoh bangsa Indonesia untuk menyusun konsep teks proklamasi. Mengapa beliau melakukan hal itu? Karena beliau berasa bersimpati terhadap rakyat Indonesia. Berikut adalah Bapak Soekarni. Beliau adalah tokoh dari golongan muda yang gigih melawan penjajah. Beliaulah yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikut ini adalah Ibu Fatmawati. Beliau adalah tokoh yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, ini adalah Bapak Sayuti Melik. Dialah yang berperan dalam pengetikan naskah teks proklamasi yang telah ditulis oleh Bung Karno. Nah, Nana, inilah tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sangat berperan dalam persiapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, Nana, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini, kerjakan tugas evaluasi dengan baik.
Selamat pagi, semangat pagi, salam bahagia. Terima kasih.